Shalom saudara sekalian, saya bersuka cita hari ini kita boleh berkumpul sekali lagi untuk beribadah bersama meskipun masih harus online gitu ya. Tapi saya berdoa dan saya percaya bahwa kuasa Tuhan tetap ada menaungi setiap kita, hadiratnya tetap ada dimanapun kita berada. Amin. Mari satukan hati kita, satukan pikiran kita untuk kita boleh memuji Tuhan, untuk kita boleh menyembah Tuhan lebih lagi. Dan nanti kita mau belajarkan firman-Nya, biar kehidupan kita yang lama itu boleh diubahkan. Setiap kita yang berbeban berat, kita boleh menerima kelegaan daripada Kristus. Amin. Sebelum itu sama-sama tundukkan kepalamu, kita satu di dalam doa. Kami mengucap syukur buat hari yang luar biasa ini Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kasih setiamu, untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini Bapa. Dan sebentar kami rindu memuji, memuliakan nama-Mu. Biar sungguh Tuhan surga boleh terbuka, hadirat-Mu boleh turun dimanapun kami berada, mericharge kehidupan kami kembali Tuhan, memberikan kami pengharapan yang baru. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang siap untuk memuji Tuhan bersama saya katakan amin, amin. Mari berikan kemuliaan buat Tuhan kita.
siap memuji Tuhan hari ini, amin. Mari kita lebih lagi memberikan yang terbaik bagi Tuhan kita. Jesus. Haleluya. Mari bersukacita bersama sore hari ini.
sekali lagi buat Tuhan kita. Amin. Jesus. Haleluya. Namamu di atas segala nama Bapa. We love you Lord. We love you. We love you. Haleluya. Sungguh Tuhan, Engkau sumber dari segalanya. Di saat kami lemah, Engkau sumber kekuatan kami. Di saat kami ada di dalam pergumulan Tuhan, Engkau menjadi jawaban atas setiap kami. Di saat kami lemah, di saat kami jatuh, Engkau yang menarik kami Tuhan. Oh haleluya. Kasih sejati, ya, kemanakah kami berseru saat badai datang menderu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari, ya, kasih sejati? Kemanakah Tuhan, manakah kami berseru saat badai datang menderu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala
Kami menyembah layak hidup.
kami gak mampu berbuat apa-apa Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu yang tetap tinggal, yang boleh terpancar, yang boleh tampak dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami mau belajar akan firman. Biar setiap benih firman yang ditabur oleh hamba itu gak pernah sia-sia Tuhan. Kami yang datang hari ini, kami boleh diubahkan. Setiap firman yang ditabur itu boleh bertumbuh berkali-kali lipat, berbuah, bagi berkat, jadi berkat buat banyak orang Tuhan. Kami serahkan waktu kami sedia dalam tangan-Mu. Biar sungguh Roh Kudus-Mu yang terus memimpin kami sampai dengan selesainya nanti Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Sebelum kita memberi yang terbaik, mari kita sedikit belajar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang pastinya akan membuat kita semakin bertumbuh dalam kehidupan maupun pelayanan kita sehari-harinya. Mari kita buka di dalam 2 Korintus 8 ayat 12. 2 Korintus 8 ayat 12 mengatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, dan bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Pada dasarnya, kita harus menyadari bahwa ketika kita memberi karena kita sudah menerima. Kita memberi karena Tuhan sudah memberi terlebih dahulu pada kita. Jangan sampai kita memberi agar kita menerima dari Tuhan. Itu adalah satu hal yang sangat berbeda dan salah. Itu adalah suatu motivasi yang salah. Bayangkan kalau kita mempunyai motivasi seperti itu, kemudian kita memberi dan berharap Tuhan memberikan kembali pada kita. Ada suatu waktu kita memberi lalu Tuhan tidak memberikan balik pada kita. Kita bisa marah dan kita bisa pergi pada Tuhan. Dan itu hanya akan menimbulkan kepahitan dan dosa pada diri kita sendiri. Maka dari itu, jangan sampai kita mempunyai motivasi seperti itu. Kita harus menyadari bahwa kita memberi karena kita sudah terlebih dahulu menerima dari Tuhan. Kita harus menyadari bahwa kita memberi karena Tuhan sudah terlebih dahulu memberi pada kita. Itu dulu yang pertama. Kemudian yang kedua, dikatakan di ayat 12, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, dan bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Di sini dikatakan pemberianmu itu akan diterima kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Menurut saya memberi itu bukan suatu hal yang dipaksakan. Ketika kita mempunyai, ketika kita menyadari bahwa kita punya, ya kita memberi. Jangan sampai ketika kita sudah tidak punya apa-apa, lalu kita memaksakan diri untuk kita memberi kepada gereja, kita memberi persembahan. Misalnya, ketika kita hanya punya sesuatu, mungkin sepeda motor, lalu kita ingin sekali memberikan pada gereja, tapi kita sudah nggak punya apa-apa, lalu kita dengan bodohnya kita menggadaikan sepeda motor itu dan kita memberikan kepada gereja, dan kita berpikir bahwa itu menyenangkan hati Tuhan. Saya pikir enggak, saya pikir justru Tuhan akan marah karena Tuhan memberi kita logika, Tuhan memberikan kita otak untuk berpikir. Dan juga seperti yang benar-benar tertulis dalam kitab ini, kita memberi berdasarkan apa yang ada pada kita, bukan berdasarkan apa yang tidak ada pada kita. Kita memberi karena kita tahu bahwa ya kita punya sesuatu untuk yang diberi. Kalau kita nggak punya ya jangan dipaksakan gitu loh. Jangan sampai itu menjadi suatu pembenaran dan kita merasa bangga bahwa kita sudah menyenangkan hati Tuhan. Saya pikir itu pemahaman yang salah. Karena di Alkitab sudah jelas-jelas tertulis kayak gini. Ya jangan sampai itu menjadi pembenaran bagi kita untuk memberi di dalam ketidakpunyaan kita. Terus kita nggak tahu harus makan apa besok gitu loh. Kadang juga harus diperlukan sebuah logika bahkan untuk hal memberi seperti ini. Mari kita belajar untuk memberi yang terbaik menurut kerelaan dan kemampuan kita masing-masing. So, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Engkau sudah berikan pada kami Tuhan untuk sedikit belajar Tuhan tentang bagaimana kami harus memberi Tuhan, dan bagaimana kami harus memakai cara berpikir kami Tuhan. Jangan sampai kami menjadi orang yang tidak mengerti Tuhan seperti apa memberi itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk memberi
memberi dan memiliki kerelaan hati dalam memberi Tuhan dan dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati dan sertai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Ada kalian. So, kembali lagi bersama saya Edwin Christian di Chat Community Harvest Announcement Time. Dan hari ini saya lagi ada di Cimory Prigen untuk menginformasikan info-info terupdate untuk teman-teman sekalian. Dan yang pertama, untuk kalian simak, kita ada ibadah setiap hari Sabtu jam 5 sore di Amaris Bintoro, Kota Surabaya. So, jangan lupa jam 5 sore, mari bersama-sama kita beribadah. Yang kedua, buat teman-teman yang rindu untuk bertumbuh lebih dalam lagi di dalam Tuhan, mari bergabung bersama kami di dalam Force Community yang akan diadakan setiap hari Jumat jam 7 malam. So, catat Jumat jam 7 malam, kita ada dua Force Community. Yang pertama ada di daerah timur Surabaya dan yang kedua ada di daerah barat Surabaya. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi saudara Friska Tomodi Renata. Yang ketiga, buat teman-teman yang rindu untuk memberikan persembahan dan perpuluhan, bisa diserahkan ke Modi Renata. So, itu semua pengumuman terupdate untuk minggu ini. Sampai jumpa di lain kesempatan and God bless you. Shalom Community Harvest Church, berjumpa lagi di kita di ibadah online hari ini. Saya berdoa dan berharap dimanapun kalian berada, kalian tetap sehat, kalian tetap mencintai Tuhan, tetap menjaga iman kita terhadap Tuhan. Baik, sebelum kita mendengar firman Tuhan hari ini, mari kita sama-sama satukan hati untuk berdoa. Bapak, terima kasih atas hari ini, kalau kami kembali boleh ibadah online, mengucap syukur atas kebaikan, kesetiaan, dan kasih Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan, kalau kami sampai hari ini bisa melalui dan kami tetap berada, itu semua adalah karena kasih karunia Tuhan. Tuhan, sebentar lagi yang mendengarkan firman-Mu, Tuhan, aku berdoa biarlah Kau yang berbicara secara pribadi, secara spesifik kepada setiap kami, Tuhan. Lembutkanlah setiap hati-hati yang ada, berikanlah kami telinga seorang murid, sehingga benih firman-Mu itu boleh jatuh, bahkan bertumbuh di tanah yang baik. Aku percaya Tuhan, firman-Mu itu akan bekerja dengan luar biasa, bahkan firman-Mu itu akan menjadi jawaban bagi setiap pergumulan, setiap pertanyaan di dalam hidup kami. Makasih Tuhan, kami siap mendengar hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap mendengar firman Tuhan. Sama-sama katakan, amin, amin, amin. Baik, saudara, hari ini saya ingin sharing salah satu firman Tuhan dari kitab Yosua. Ya, dari kitab Yosua. Mari kita buka Alkitab kita baca sama-sama dari kitab Yosua pasal yang ke-6, ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Ayat yang pertama. Dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Telah tertutup kota itu karena orang Israel, tidak ada orang keluar atau masuk. Ayat 2. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Ayat 3. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengitari kota itu sekali saja. Demikianlah engkau perbuatnya selama 6 hari lamanya. Ayat 4. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Ayat 5. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya, dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring. Maka tembok kota itu akan runtuh, lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Saudara, ini adalah cerita mengenai bagaimana bangsa Israel menghadapi musuh mereka yang pertama di tanah perjanjian, yaitu Yeriko. Wah,
sebuah kota yang besar. Oke. Dan judul firman saya malam hari ini adalah Praise before it happen. Praise before it happen. Malam ini saya tidak sedang berkhotbah terhadap kalian yang mendengar, tapi saya juga sedang berkhotbah terhadap diri saya. Kita harus praise before it happen. Memujilah sebelum itu terjadi. Saudara, kita tahu bahwa ceritanya sangat familiar, dan bangsa Yeriko, ya, kota Yeriko itulah kota pertama yang harus bangsa Israel hadapi. Banyak kali saya tuh berpikir, kan ya, kalau bangsa Israel ini sudah melewati padang gurun ya, 40 tahun karena ketidakpercayaan mereka, lalu satu generasi telah lewat, ya kan, akhirnya bangkitlah generasi yang baru yang siap untuk memasuki tanah Kanaan. Nah, harusnya saya berpikir pada saat bangsa Israel ini memasuki tanah Kanaan, harusnya kan seperti kita ini main game gitu kan ya. Kalau kita pertama kali main game, kita pasti akan melewati yang namanya level 1. Setelah selesai level 1, kita akan naik level 2, level 3, 4, 5, dan seterusnya. Tentu makin lama makin susah. Tapi yang pertama pasti adalah level yang paling gampang. Kenapa? Supaya orang itu bersemangat. Kalau sang pembuat game itu level pertama itu udah sangat susah, wah, maka nggak ada orang yang mau main game itu. Pasti kebanyakan level pertama itu level yang paling mudah, ya, the easiest one, paling mudah, sehingga orang akan merasa, oh, game ini menarik ya, aku main game ini ternyata aku bisa lewati level 1, level 2, level 3, sehingga dia akan merasa confidence dan dia merasa senang main game itu. Saya berpikir seperti itu, gitu kan? Saya berpikir kalau saya jadi Tuhan, atau saya jadi Tuhan, maka untuk bangsa Israel pertama kali masuk ke tanah Kanaan, saya akan berikan level yang level ke-1, yaitu mode easy. Wah, paling gampang. Ya, kalau saya jadi bangsa Israel, saya juga berpikir demikian. Wah, kita ini ya udah melewati Laut Merah, kita udah melewati padang gurun 40 tahun, kita udah menyeberang Sungai Yordan. Sekarang kita tiba pada tujuan kita, our destiny, ya, tanah perjanjian yang dijanjikan dari Abraham. Itu udah berapa tahun? Ya, 400 tahun lebih. Ya, dari Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf, Musa. Nggak kejadian. Akhirnya hari ini kita bersama Yosua, kita masuk ke tanah perjanjian. Oke, kita tiba pada destination. Pasti bangsa Israel juga akan sama seperti saya pemikirannya, berpikir bahwa musuh pertama yang dihadapi adalah musuh yang paling gampang. Main game itu levelnya easy. Ya, level easy. Tapi apa yang terjadi? Musuh pertama mereka hadapi itu bukan level easy. Di mana manusia itu level yang paling difficult. The most difficult. Level paling tinggi. Kenapa? Karena mereka harus menghadapi kota Yeriko. Dan kalau kita belajar sejarah, kota Yeriko adalah sebuah kota yang dikelilingi tembok, dan temboknya itu sangat tebal dan sangat tinggi. Dan tembok itu adalah pertahanan utama dari kota itu. Menurut sejarah, banyak orang mencoba menjatuhkan Yeriko dan gagal. Nah, kini tibalah dua bangsa Israel ya, mau mencoba meruntuhkan tembok itu. Dan kita tahu ceritanya bagaimana mereka meruntuhkan tembok itu. Saudara, saat saya kecil ya, saya ke sekolah minggu, saya dengar cerita ini, saya tuh amazed. Wah, hebat ya, bisa rubuh, tinggal dikelilingi, rubuh. Tapi semakin saya dewasa, saya semakin merasa bahwa ini cara yang paling nggak masuk akal. Ya, bagaimana dengan hanya mengelilingi, temboknya rubuh? It does not make sense. Kebanyakan kita akan berpikir, oke, untuk menjatuhkan kota dengan tembok yang luar biasa, kita harus buat strategi perang. A, B, C, D, E. Wah, dengan banyak strategi, siapkan senjata sebanyak mungkin untuk menjatuhkan tembok itu. Tapi Tuhan berkata apa di ayat yang barusan kita baca? Yang bangsa Israel, yang perlu engkau lakukan sederhana. 1, selama 6 hari pertama, kamu cukup mengelilingi kota itu 1 kali setiap hari. That's it. Kedua, pada hari ke-7, kamu perlu mengelilingi kota itu 7 kali. Total 13 kali. Dan pada hari ke-7, ayat 5. Dikatakan apa? Saat kamu mendengar bunyi sangkakala itu,
maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring. Then what will happen? Maka tembok kota itu akan runtuh. Ini adalah strategi dari Tuhan. Setelah kamu mengelilingi totalnya 13 kali, pada saat terakhir kamu mengelilingi, kamu harus meniup trompetmu, sangkakalamu dengan suara yang panjang, dan seluruh bangsa itu harus bersorak. Dan tembok kota itu akan runtuh. Saudara, waktu saya baca ini, saya nggak begitu paham. Oh iya ya, karena saya udah terlalu sering dengar cerita ini. Di bahasa Inggris itu dikatakan ya, ini sangat bagus di Amplified Bible. Okay? And when you hear the sound of the trumpet, all the people shall cry out with a great shout. Then the wall of the city will fall down in its place. Saudara, kalau kita perhatikan, kapankah mereka harus bersorak? When they must shout. Alkitab mengatakan sebelum tembok itu jatuh. Karena dengan shouting, dengan teriakan, setelah mereka berteriak, shout with a great loud voice, maka tembok itu akan runtuh. Ini nggak masuk akal. Seringkali kita akan merayakan yang namanya sukses, keberhasilan. Ya kan? Setelah kita mempunyai sukses keberhasilan, barulah kita merayakan. Nggak ada namanya pesta perayaan sebelum kelulusan. Adanya adalah pesta perayaan setelah kelulusan. Pernah nggak? Kalian sebelum graduate itu udah pesta, wih pasti ini graduate. Nggak ada. Graduate itu adalah, pesta itu dilakukan setelah kamu graduate. Kalau di kantor, ya kan? Perayaan, pesta di kantor itu terjadi setelah kita mencapai sesuatu. Ya. Targetnya tercapai, kesuksesannya terjadi, maka ada pesta. Itu manusia, logika manusia. Ada kesuksesan, baru kita berpesta. Ada kesuksesan, ada pencapaian, barulah kita bersorak-sorai. Sama seringkali kita di depan Tuhan. Saat kita mengalami yang namanya mujizat, kita bersorak-sorai. Saat kita mengalami yang namanya breakthrough, kita bersuka-cita, bersorak-sorai. Oh, akhirnya aku mengalami yang namanya financial breakthrough. Akhirnya aku mengalami namanya divine healing. Oh, akhirnya aku mengalami yang namanya reconciliation. Apapun itu, seringkali kita akan bersorak-sorai setelah sesuatu terjadi. Setelah kesuksesan terjadi. Setelah mujizat terjadi. Setelah berkat diberikan. Kita bersorak-sorai. Tapi firman saya malam hari ini, praise before it happen. Bersoraklah sebelum itu terjadi. Itulah yang dikatakan oleh kitab Yosua. Bahwa bangsa Israel harus bersorak sebelum tembok itu runtuh. Logika manusia. Hei bangsa Israel, harusnya kamu bersorak dong. Bersorak ini bersorak dengan sukacita, with a great shout. Harusnya kamu bersorak-sorai, kamu berteriak saat kamu melihat tembok itu runtuh. Then you celebrate. Tapi Tuhan ngomong apa? Shout first, praise first, celebrate first, even before it happen. Bahkan sebelum itu terjadi. Saudara, bagaimana kita bisa melakukan ini? Ini menentang logika manusia. Sebelum itu terjadi, kita harus bersorak-sorai. Banyak kali saya berpikir, loh Tuhan, kalau aku sudah bersorak-sorai ini ya, aku praise you, okay, worship you, celebrate. Tapi ternyata endingnya nggak jadi. Oh, malu dong. Pernah nggak kita berpikir seperti ini? Malu dong. Kalau aku udah celebrate, udah bersukacita, udah praise, bersorak. Aku testify ke semua orang, bersaksi. Oh, it happen, it will happen. Tapi endingnya nggak terjadi. Pasti kita merasa malu dong. Thanksin dong. Kita merasa, hey Tuhan, are you joking with me? Kamu udah mau bercanda dengan aku. Kok nothing happen? Jadi saudara, kitab Yosua melalui perjalanan bangsa Israel mengalahkan musuh yang pertama dengan level yang paling susah dipandang manusia, dilakukan dengan cara yang tidak sesuai logika manusia.
Karena itu dibutuhkan yang namanya iman. Faith selalu bertentangan dengan logika. Sekali lagi, logika itu selalu berpikir pencapaian, kesuksesan, keberhasilan. Setelah itu baru kamu celebrate, kamu praise, kamu pesta. Tapi faith berbeda. Apa yang terjadi? Kamu harus celebrate dulu, praise dulu, bersukacita, bersorak-sorai. Dan hasil itu akan datang. Tembok itu akan runtuh. Pernah nggak? Kalau saya jadi orang Israel, saya akan berpikir, loh Tuhan, pada saat aku mengelilingi di hari yang ke-7, untuk ke-7 kalinya, dan aku mendengar trompet, sangkakala dibunyikan, lalu aku berteriak, I shout with a great voice. Tapi tembok itu gak runtuh, terus gimana? Malu dong. Bayangkan, itu bangsa Israel sudah berkeliling itu 7 hari. Dan pasukan musuh itu pasti di atas tembok. Dia pasti akan berpikir, kalau mau perang ya perang dong. Ngapain kamu keliling-keliling? Apa kamu takut? Saudara, hari ini saya mau kita semua belajar, termasuk saya, bahwa kita harus praise before it happen. Mudah nggak? Enggak. Karena seringkali kita ini hidup berdasarkan apa yang kelihatan oleh mata, apa yang didengar telinga, apa yang timbul dalam hati manusia. Seringkali itu, kita itu berdasarkan itu. Tapi 1 Korintus 2:9 mengatakan, yang tidak dilihat mata, tidak didengar telinga, bahkan yang tidak timbul, itulah yang disediakan Allah bagi mereka yang mengasihi Dia. So, saudara, kalau hari ini kalian dalam masa pergumulan, kalian ada sebuah doa di depan Tuhan, kalian pengen sesuatu, tapi itu belum terjadi. Mungkin kau sudah mendoakan itu cukup lama, but nothing's happened, nothing changed. Ya, don't worry, you are not alone. You are not the first person. Kamu gak sendiri, dan kamu bukan orang pertama. Banyak orang mengalami yang sama. Saya juga mengalami yang sama. Saya berdoa untuk satu hal, sudah cukup lama, and actually kelihatannya nothing happen. Dan kadang itu kelihatannya it become worse. Jadi makin buruk. Tapi ayat ini mengajari saya, ya kan, bagaimana di dalam kondisi yang seperti itu pun kita harus belajar praise the Lord. Kuncinya gimana supaya kita punya praise? Saudara, kenapa bangsa Israel itu baru shouting di hari yang terakhir? Kok enggak di hari yang pertama? Kenapa harus di hari yang terakhir? Kenapa enggak di hari yang pertama aja shouting gitu kan? Langsung rubuh. No. Faith takes time. Faith need to be built. Iman itu butuh waktu. Iman itu perlu dibangun. Enggak ada iman sehari semalam. Enggak ada. You need to develop your faith. Saya belajar ya. Bagaimana I develop my faith. Saya mengalami banyak tembok yang seperti Jericho. Banyak tembok yang di dalam pandangan saya, di dalam kalkulasi seorang Erwin, itu nggak masuk akal. Saya bisa menghadapi tembok itu. Bahkan sampai sekarang saya sudah menghadapi tembok-tembok itu yang menurut kalkulasi saya ini is impossible lah ya. Saya bisa meruntuhkan tembok ini is very impossible. Sangat nggak mungkin. Tapi saya belajar a little secret yang saya ingin share untuk kalian semua, yaitu apa? Belajarlah untuk mengucap syukur di dalam segala hal. Saudara, saya belajar beberapa bulan terakhir. Begitu saya buka mata, ya kan, saya siap-siap untuk kerja. Kalau saya masuk kantor, ya saya di dalam perjalanan. Kalau enggak, ya saya di dalam kamar ya. Saya belajar untuk mengucap syukur, give thanks. Bahkan untuk hal yang sederhana. Saya mengucap syukur atas hari yang baru. Saya mengucap syukur pada Tuhan atas nafas yang Tuhan beri. Saya mengucap syukur atas kasih Tuhan dalam hidup saya. Saya mengucap syukur atas anugerah, atas rahmat-Nya yang baru tiap pagi. Saya mengucap syukur atas kesetiaannya, faithfulness. Saya mengucap syukur atas apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup saya. Makanan yang Tuhan prepare, pakaian yang saya punya, mobil yang saya punya, pekerjaan yang Tuhan kasih, kan? Handphone yang Tuhan sediakan, laptop yang Tuhan sediakan. Saya mengucap syukur atas banyak hal. Saudara, saya belajar mengucap syukur. Saya sedang belajar membangun iman saya. Iman itu nggak terjadi dalam semalam. Kita perlu develop, cultivate our faith. Saya belajar mengucap syukur atas hal yang Tuhan berikan.
Bahkan saat saya mengalami yang namanya bad day, hari yang buruk gitu kan, saya belajar mengucap syukur. Saat malam sebelum saya tidur saya ngomong, Lord, thank you that I can go through this day. I know it's not because me, but it's because your grace, it's because your mercy. Kok saya boleh melewati satu hari ini? Tuhan, semua itu bukan karena aku kuat, tapi semua itu karena anugerah-Mu dan karena rahmat-Mu. Saudara, sebagai saya belajar mengucap syukur, iman saya terhadap Tuhan itu makin bertumbuh. Ya. Dan saya mulai melihat, saya belajar give thanks, saya belajar mengucap syukur. Meskipun kadang hal itu belum terjadi, saya belajar, Lord thank you, Lord thank you, thank you, thank you, thank you. Tanpa saya sadari, tembok-tembok Yeriko yang begitu besar, tinggi, dan tebal, itu mulai runtuh satu persatu. Kok minggu lalu saya sharing dengan kalian tentang Yesus, ya kan, sedang tidur di atas kapal dan murid-muridnya sedang struggle, ya kan, bergumul menghadapi yang namanya badai yang besar, tapi Yesus tidur. Saya bicara 2 poin. Ya, yang pertama Yesus tidur ya karena dia tahu ya bahwa semuanya itu baik-baik saja gitu kan. Artinya waktu kita menghadapi badai kita harus tahu bahwa Jesus was in the boat. Jesus is in the boat. Yesus ada dalam kapal. Yang kedua saya sharing dengan kalian minggu lalu bahwa you will not die because God has a greater purpose in you. Kenapa Yesus bisa tidur? Karena dia tahu dia harus pergi ke seberang. Karena di seberang, di tanah orang Gadara, dia harus mengusir orang kerasukan setan, yaitu legion. Saudara, you have a greater purpose. God has give you and give me a greater purpose, a glorious purpose. So, meskipun kita hadapi Jericho, meskipun menurut kalkulasi planning dan kita ya, kita mikir, rasanya nggak mungkin. Nah, jangan khawatir. Jangan khawatir itu berarti kita nggak takut. Pasti kita manusia, kita takut. We are worried, we are afraid. Dan mungkin kita seringkali khawatir juga. Ya kan? Yes, it's normal. Normal. Kita khawatir, kita takut. Ya, kita manusia. Tapi jangan tak lupa bahwa kita punya Tuhan di dalam kita. Kenapa Yosua dan bangsa Israel bisa pada waktu mereka shouting, tembok itu runtuh? Bukan karena shouting mereka. Karena apa? God is with them. Karena Tuhan beserta mereka. Secara logika kalau kita mau shouting ya itu tembok akan runtuh. Ya. Tapi yang membuat tembok itu runtuh karena Tuhan beserta mereka. Dan karena mereka bekerja sama dengan Tuhan. Mereka setia, mereka mentaati firman Tuhan. Tuhan ngomong apa? Mereka amin. Tuhan ngomong apa? Mereka amin dan mereka lakukan. Maka tembok itu runtuh. So saudara, mengucap syukur dalam segala hal. Praise before it happens. Meskipun hal itu belum terjadi, meskipun tembok itu masih ada dan kita tahu, waduh tebal ya, tinggi ya, besar ya, wah susah. Tapi praise, setiap hari bangunlah pujianmu, bangunlah ucapan syukurmu setiap hari. Sampai satu kali itu menjadi sebuah cry out, teriakan. Itu menjadi sebuah praise yang luar biasa. Dan tembok itu akan runtuh. Saudara, bangsa Israel perlu 7 hari kelilingi tembok itu. Sama arti apa? Perlu yang namanya proses. Sekali lagi, beban saya adalah di dalam proses ini belajarlah mengucap syukur. Kalau hari ini saudara, Anda punya pekerjaan, mengucap syukurlah. Terus pekerjaan itu banyak orang nggak punya pekerjaan di luar sana. Sekalipun saya tahu, kadang pekerjaan kita mungkin nggak sesuai ekspektasi, nggak sesuai impian, but it's okay. Tuhan masih kasih setiap pekerjaan, mengucap syukur. Kalau hari ini kita masih punya bisnis dan bisnis kita masih jalan, puji Tuhan. Banyak orang bisnisnya tutup, banyak orang struggle. Puji Tuhan, ucap syukur atas bisnis itu. Mungkin walaupun dalam bisnis kita ngalami yang namanya juga kesulitan, tapi ucap syukurlah masih ada bisnis. Kalau hari ini kita masih bisa makan, ucap syukurlah. Banyak orang nggak bisa makan, jutaan orang di dunia bisa makan. Saya sangat bersyukur ya. Karena saya juga mengucap syukur dan terima kasih sama kalian karena kalian mau sama-sama melayani untuk yang THN ya, THN. Kita sama-sama kita pergi untuk memberikan berkat ya, menyalurkan berkat terhadap orang-orang yang memerlukan.
Waktu saya melihat video yang dibuat Cepris ya, dia di Cepris yang minggu lalu waktu kita ibadah, saya lihat video itu, wah, saya sangat terenyuh itu kan ya, bahwa mungkin yang kita lakukan itu hal yang mungkin bagi kita bukan hal yang besar. Ya, kita cuma memberikan sembako atau kita memberikan keperluan orang lalu kita pergi memberikan apa yang kita udah prepare ke orang itu. Tetapi waktu saya melihat wajah orang-orang yang menerima, wah, saya merasa bahwa yes, Tuhan, bahwa apa ya, Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Saya waktu jam 9 malam itu kan keliling sama Cepri sama CVN untuk nyariin Gojek. Itu masih ada Gojek itu yang kerja sampai jam 9, setengah 10 malam. Pasti untuk menghidupi keluarga. Saudara, karena hari ini kalau kita masih bisa pulang, mungkin pulang kerja on time atau mungkin agak telat dikit, ucap syukurlah. Kita masih punya pekerjaan, kita masih punya transportasi, masih punya tubuh yang sehat. Ucap syukurlah. Ya. Waktu saya pergi ke salah satu teman kantor saya ya, saya kasih apa itu, sebenarnya saya mau ke rumahnya nggak ketemu ya. Lagi waktu di kantor saya kasih coffee maker. Wah, dia senangnya luar biasa. Dan saudara, waktu saya melihat hal itu, saya mengucap syukur. Tuhan, walaupun aku tidak bisa melakukan hal ini, tapi mengucap syukur lewat hal itu, orang itu bisa mengenal kasih-Mu. Saudara, untuk kita bisa praise before it happen, kita harus membangun praise kita, ucapan syukur kita setiap hari. Mulailah dari waktu kita bangun pagi. Ingatlah, God is good. Tuhan itu baik. Ya, walaupun kita mengalami hal yang berat, always say, God is good. God is good. God is really, really good. Okay? So, build your faith. Cultivate your faith. Dari hal-hal yang sederhana, dari hal-hal yang terjadi di dalam hidupmu setiap hari. Baik, mari kita sama-sama surutkan hati dan berdoa. Bapa, terima kasih atas firman-Mu. Ucap syukur kalau Kau melalui Yosua dan bangsa Israel, Kau memberikan sebuah contoh kepada kami bahwa kami bisa praise before it happen. Tembok Yeriko itu besar, tinggi, dan impossible untuk dihancurkan. Tapi Tuhan, melalui cerita itu, Kau mengajarkan kepada kami bahwa nothing is impossible for you. You are the waymaker, you are the promise keeper, you are the miracle worker. Gak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Karena Bapak, aku berdoa untuk setiap kami yang mendengar, biar kami belajar, build our faith, cultivate our faith setiap hari. Saat kami membuka materi belajar, mengucap syukur atas apa yang sudah Tuhan berikan, atas apa yang Tuhan akan berikan dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan, kami ada hari ini karena kasih karunia Tuhan. Karena Tuhan, kami mau belajar di dalam season ini, musim ini. Kalau kami ada struggle dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam keluarga, dalam karir, bahkan dalam studi kami, Bapak, aku berdoa, biarlah Tuhan kami bisa belajar membangun our praise, our give thanks, our faith day to day. So we can cultivate our faith to you. Dan kami tahu that you are a good Father. You're always good and forever good. Kau berkati Tuhan setiap orang-orang yang mendengar ini. Kau memberkati mereka dengan kasih daripada Allah Bapa, kasih karunia dari Putra, persekutuan dan Roh Kudus yang akan menyertai mereka. Kau akan memberkati apapun yang telah mereka kerjakan. Kau akan menjadikannya berhasil. Dan aku juga berdoa kau membawa mereka dari kemuliaan kepada kemuliaan. From glory to glory. From strength to strength. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. We love you and bless all your people. Jadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita berdoa syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. So, saudara, tetap jaga kesehatan kalian dan mari kita tetap berdoa supaya akhir tahun ini tidak ada third wave, tidak ada gelombang ketiga, semuanya aman di dalam nama Yesus sehingga tahun depan kita bisa mulai ibadah onsite kita. Oke? Tetap jaga iman, tetap jaga kasih kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati kalian. Haleluya. Puji Tuhan.